Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita itu, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Semua orang membutuhkan sinar cahaya untuk menjalani hidupnya dengan baik. Karena itu, sinar cahaya itu perlu dihadirkan untuk kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, perikop Injil hari ini mengajak kita untuk menjadi terang bagi dunia yang membutuhkannya. Dan sinar terang yang harus kita berikan kepada dunia itu adalah terang Kristus sendiri yang sudah ada dalam diri kita sejak kita menerima sakramen baptis. Dalam Injil hari ini ditegaskan bahwa ketika kita menyalakan terang Kristus di dalam hati kita, secara otomatis terang Kristus yang ada dalam diri kita itu akan bersinar bagi orang lain. Yesus berkata, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya." Dengan kata lain, jika kita tidak menyinarkan terang Kristus kepada orang lain, hal itu bukan karena kita menyembunyikan Kristus, tetapi karena hati kita tidak memiliki terang Kristus itu. Jika Kristus ada di hati kita, terangnya tak mungkin tersimpan saja di dalam hati. Dia pasti memancar keluar melalui hidup kita sehari-hari. Maka persoalan dasarnya, saudara-saudariku yang terkasih, adalah mengenai masalah relasi kita dengan Kristus itu sendiri. Jika Yesus itu hidup di dalam diri kita, maka hidup kita akan bersinar, menyinarkan Kristus. Orang-orang di sekitar kita akan merasakan pengaruh atau efek dari hubungan kita dengan Kristus itu. Kristus
akan bersinar melalui hidup kita untuk orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bertanya diri, sudahkah kita menjadi sinar cahaya Kristus bagi sesama kita? Jika ternyata kita belum mampu menunjukkan kebaikan Kristus kepada sesama, mari lihatlah ke dalam hati kita sendiri dan nyalakanlah api cinta Kristus dalam hati kita, agar kita pun akhirnya mampu menjadi terang bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, bantulah kami semakin terbuka terhadap sinar cahaya sejati, yakni Yesus Kristus, Putra-Mu, dengan berusaha membangun relasi yang baik bersamanya, sehingga kami pun juga mampu menjadi terang bagi sesama kami yang belum mengenal Engkau, ya Tuhan. Engkau kami puji kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.